Baik, perkenalkan nama saya Igusti Agung Vivekananda. Saya merupakan mahasiswa jurusan Matematika di Institut Teknologi 10 November. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk kelas Pancasila 47, yaitu tentang hasil dari observasi saya terhadap praktik nilai-nilai Pancasila yang terjadi di daerah saya. Dalam hal ini, daerah tersebut adalah di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Nah, jadi dalam konteks ini saya akan membahas bagaimana Pancasila bagi bangsa Indonesia itu adalah sebagai dasar negara, sekaligus juga way of life. Jadi untuk bagaimana cara pandang hidup kita dan untuk gimana kita bermasyarakat di Indonesia. Nah, kalau kita mengenal Pancasila itu kan ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana implementasinya kita bisa saling toleransi, ya, saling menghormati antar kepercayaan, dan juga tidak mengganggu hak-hak orang untuk beribadah. Nah, yang kedua yaitu ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi bagaimana kita saling mencintai dan menumbuhkan rasa tenggang rasa terhadap sesama, dan yang pastinya menjunjung tinggi itu sikap kemanusiaan. Dan sila ketiga yang paling penting juga yaitu persatuan Indonesia. Jadi meskipun kita banyak golongan, ya banyak suku, agama, dan budaya, kita harus tetap menempatkan asas Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan yang keempat juga ada yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan, di mana dalam hal ini kita menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan musyawarah. Yang terakhir itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita mengembangkan perbuatan adil, ya, menegakkan hukum yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi yang sila pertama saya akan memberikan contoh di daerah saya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi di implementasi sila pertama, ya, ini juga mungkin sekaligus implementasi sila ketiga, karena di sini di Bali kita mengenal yang namanya kegiatan ngayah. Ya, jadi ini kegiatan ngayah itu merupakan kearifan lokal di Bali, ya, budaya di Bali yang masih ada sampai sekarang dan masih banyak dipraktikkan, ya, dan selalu bahkan. Jadi ngayah ini kita bekerja kayak kerja bakti, tapi biasanya untuk upacara keagamaan, ya, untuk acara adat. Jadi kita sama-sama bekerja. Jadi itulah yang namanya ngayah, ya, dimana kita ini sifatnya lebih ke gotong royong. Nah, mungkin kalau di pura-pura atau ada acara keagamaan, kita akan sering melihat budaya ini terjadi. Nah, dan juga ini salah satu foto teman saya di salah satu gereja Tabanan. Jadi meskipun di Bali kita ada pakaian adat, ya, ada udang, ya, di sini juga ada kebaya. Ya, jadi meskipun ini bukan Hindu, jadi pakaian adat sendiri kan tidak terikat terhadap agama, ya. Jadi bahkan teman-teman saya yang di Kristen itu pun kita sama-sama saling menghormati budaya, bahkan tidak segan untuk menggunakan budaya di Bali sendiri, yaitu budaya berpakaian untuk beribadah, ya. Jadi ini juga merupakan salah satu implementasi sila pertama dan ketiga menurut saya. Nah, terus yang kedua yaitu adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, salah satu contohnya ini teman saya juga, mereka mengadakan kegiatan charity, ya, atau mereka datang mengumpulkan donasi dan membagi-bagikannya, ada ke yayasan, ada ke orang-orang susah di jalan. Ya, jadi ini merupakan salah satu dari implementasi sila kedua. Nah, ini juga, ya, jadi di lingkungan saya banyak sekali organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok yang mengadakan bakti sosial. Nah, jadi bakti sosialnya itu apalagi sebelum pandemi itu sangat sering dilakukan. Jadi yang mungkin yang sekarang kelompok 1 nanti lagi bergabung kelompok 2. Jadi banyak sekali kegiatan sosial yang saya lihat yang terjadi. Nah, untuk implementasi sila ketiga mungkin saya belum ada fotonya, tapi sepengalaman saya, ya, selama saya hidup di Bali Tabanan dari SD sampai SMA sampai saya lulus,
itu saya sama sekali tidak melihat adanya kasus perundungan antar siswa karena perbedaan ras, suku maupun agama ya. Jadi walaupun mayoritas memang orang Bali dan Hindu, tapi banyak juga orang-orang luar. Dan kebetulan teman-teman saya sendiri banyak yang orang dari Kristen, orang Islam, dan kita sama-sama berteman baik dan saling berbaur. Jadi nggak ada sekat-sekat gitu. Jadi kita sama-sama saling berbaur dan berteman. Bahkan saya juga sampai kadang-kadang kalau mereka butuh bantuan, saya sampai saya walaupun Hindu, saya tetap datang ke gereja membantu. Jadi tidak ada sekat walaupun kita berbeda agama ataupun berbeda asal. Nah, ini juga yang kerja bakti juga masih terjadi di lingkungan saya. Kadang-kadang sering ada kegiatan kerja bakti di mana nih Bapak implementasi juga dari sila ketiga, itu Persatuan Indonesia. Nah, mungkin karena memang sekarang kondisi kita masih dalam pandemi COVID. Nah, di mana negara yang berhasil keluar dari pandemi COVID adalah negara yang memiliki persatuan dan kesatuan serta solidaritas yang kuat. Jadi dari solidaritas dari masyarakat, dari pemerintah itu sangat dibutuhkan ya, dari mulai masyarakat tingkat bawah sampai tingkat atas untuk mengatasi pandemi ini. Di mana nilai-nilai tersebut itu sudah berada dalam ideologi dasar kita, itu Pancasila. Nah, di akhir kata mungkin pembukaannya juga sama, dan di akhir kata saya bilang bahwa mari kita menerapkan Pancasila ini sebagai dasar negara dan juga way of life ya. Jadi banyak sekali sila-sila dari Pancasila yang kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.